Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Mubarak. NIM PPG saya 205252999246. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Pada hari Senin ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang dasar desain grafis pada program keahlian multimedia. Untuk kegiatan selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam siswa-siswi semua. Salam. Salam Pak. Salam Pak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah Baik, pada Pak. sehat-sehat saja? Baik, Sehat, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, next untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, saya minta untuk Erlangga, ketua kelas, untuk memimpin doa. Erlangga, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai memberi salam. Salam, Salam, Pak. Pak. Oke, Salam, Pak. salam ya siswa-siswi semua. Mudah-mudahan kita bisa lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum kita lanjut lagi, saya pengen periksa kehadirannya dulu anak-anak saya nih. Saya absen dari pertama. Malik, Ada Pak. Axel, Hadir Pak. Dainarul, Hadir Pak. Erlangga, Hanan, Hadir Pak. Virial, Hadir Pak. Rafika, Hadir Pak. Sally, Hadir, Pak. Tri nggak ada. Keluar dia, Pak. Error, kayaknya laptopnya rusak. Oh, ini ya jaringannya mungkin ya. Oke, ntar Iya, kita tunggu jaringan. lagi. Cinta, Hadir Pak. oke, hadir lengkap semua ya. Alhamdulillah, walaupun ada sedikit keterbatasan tadi, Malik lagi kondisi isoman tapi masih bisa ikut bergabung. Kita apresiasi juga untuk semangatnya Malik untuk tetap belajar bersama kita. Materi pembelajaran kita hari ini adalah membuat desain produk multimedia berbasis vektor dan bitmap atau raster. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas materi membuat gambar berbasis vektor dengan menggunakan CorelDRAW ataupun juga Illustrator, dan kemarin kita juga baru saja membuat produk berbasis bitmap dengan menggunakan Adobe Photoshop. Jadi buat hari ini kita akan menggabungkan nih. Jadi kita nanti akan membuat sebuah produk. Produknya namanya Twip-On. Ada yang udah tahu Twip-On? Tahu, Pak. Udah tahu Pak. Udah Oh, Pak. Tahu Udah. Pak. Nah, ini kurang lebih seperti ini, nanti kita bahas. Nah, Twip-On ini lagi booming ya di awal di zaman-zaman pandemi seperti ini. Biasanya dalam memperingati suatu event ataupun juga memperingati suatu acara ataupun memperingati suatu hari besar, biasanya kalau di era COVID seperti ini, sekarang masyarakat lebih dominan menggunakan Twip-On ini. Ada lagi banyak tentang Twip-On kalau kalian cari. Saya mau pakai masker. Nah, ini contoh beberapa. Nanti di gambar sebelah kanan ini, dia merupakan gambar vektor. Nah, nanti kalian bisa menyisipkannya foto kalian dengan format gambar bitmap di sebelah kirinya nih, di file yang kosong ini, di halaman yang kosong. Jadi di sini dua jenis gambar kita gabungkan menjadi satu, yang satu berupa gambar bitmap, yang satu berupa gambar vektor. Kita kolaborasikan menjadi satu produk yang namanya Twip-On. Nah, ini adalah produk yang akan kita bahas hari ini. Oke, sebelumnya saya pengen nanya, udah ada yang pernah bikin Twip-On di sini? Belum, Pak. Belum Pak. Belum. Belum. Nah, sebenarnya kalau kita lihat beberapa software aplikasi itu banyak juga menawarkan produk-produk Twip-On instan. Jadi nggak perlu kalian bikin, tapi kalian sudah bisa menggunakan Twip-On. Nah, nanti tugas kalian di sini adalah sebagai seorang multimedia kreator, kalian jangan sampai kalah. Twip-On yang kalian bikin adalah Twip-On yang orisinil. Nah, kalau kalian menggunakan software Twip-On yang instan, ya nanti kalian akan bermasalah dengan projectnya. Karena kan yang ditawarkan template-templatenya terbatas. Tapi kalau kalian bisa bikin dengan CorelDRAW, template-nya, kalian bisa membuat kreasi yang lebih menyesuaikan dengan keinginan kalian. Membuat desain produk multimedia berbasis vektor dan bitmap atau mata pelajaran kita dasar desain grafis program kalian multimedia.
Oke, kompetensi dasar yang akan kalian capai dalam pembelajaran kali ini yaitu mengevaluasi penggabungan gambar vektor dan bitmap. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan menggabungkan dua jenis gambar ini menjadi sebuah produk. Produknya adalah TWIP-ON. Nah, di sini tertera dalam KD yang kedua membuat desain pengembangan penggabungan gambar vektor dan bitmap atau raster. Indikatornya nanti kalian bisa menganalisis gambar vektor, dapat menganalisis gambar bitmap, dapat membandingkan gambar vektor dan gambar bitmap. Nah, selanjutnya dari sisi keterampilan kalian dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar vektor, CorelDRAW, mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar bitmap, raster, Adobe Photoshop, CS6. Jadi nanti tools yang kita pakai ada dua. Yang terakhir adalah mendesain produk multimedia. Ya tadi saya bilang berupa TWIP-ON. Nah, nanti di sini saya pengen ngebahas juga sedikit tentang sistem penilaian dalam pembelajaran kita kali ini. Saya minta kalian aktif dalam kegiatan diskusi. Dan selanjutnya saya udah buka di Google Classroom juga kemarin, udah saya share materi-materi. Udah diakses Classroom-nya? Udah belum nih? Udah di-download belum? Aca udah download? Udah, Aca? Pak. Udah pada. Oke, bagus Udah, ya. Pak. Udah dibaca-baca, saya harap udah dibaca-baca juga ya. Nah, membuat desain produk multimedia berbasis vektor atau bitmap. Nah, di sini saya udah ngasih bahan ajar, sudah memberikan media pembelajaran, dan juga ada LKPD. Jadi penilaiannya selain nanti pembelajaran pada saat diskusi saat pembelajaran dan juga praktikum saat pembelajaran, tugas kalian adalah melengkapi LKPD yang akan saya berikan kepada kalian. Oke, jadi penilaiannya ada 3 tadi tentang diskusi kalian, praktek kalian, dan juga nanti penyelesaian LKPD yang akan kalian kerjakan. Oke, paham ya terkait penilaiannya ya? Paham, Pak. Seperti pembelajaran kita yang sebelum-sebelumnya. Saya sedikit mereview dulu tentang menganalisis konsep gambar vektor dan bitmap. Dulu kita udah belajar di vektor di kelas awal ya, di semester awal, tentang citra vektor merupakan gambar digital yang berdasarkan persamaan matematis. Nah, saya ulang sebentar. Menganalisis konsep gambar vektor dan bitmap. Nah, ini sebelum kita masuk ke project membuat TWIP-ON, kalian harus paham dulu nih tentang pengertian citra vektor dan bitmap. Nah, di awal semester kelas 10 kita udah ngebahas tentang gambar vektor. Gambar vektor merupakan gambar digital yang berdasarkan persamaan matematis. Gambar vektor terdiri dari penggabungan koordinat-koordinat titik menjadi garis atau kurva untuk kemudian menjadi sebuah objek sehingga gambar tidak menjadi pecah walaupun diperbesar ataupun juga diperkecil. Nah, ini salah satu kelebihan gambar vektor. Jadi kalian bisa membuat gambar dengan berbagai macam ukuran tanpa harus khawatir gambarnya nanti akan pecah. Formatnya nanti kalau kalian menggunakan CorelDRAW, dia adalah CDR. Format-format lain dari gambar vektor ada SVG, ada IPS, dan WMF. Coba saya pengen minta dari gambar ini ada 2 buah gambar. Nah, gambar asli sama gambar yang diperbesar 7 kali. Menurut Erlangga, coba ciri-ciri utama gambar vektornya apa? Antara yang kecil sama yang gede. Kalau di Zoom nggak pecah, Pak. Nggak pecah, di Zoom nggak pecah. Ya, kalau di zoom tidak Pecah. pecah. Nah, itu adalah karakteristik dari gambar vektor. Next, menganalisis konsep gambar vektor dan bitmap. Yang kedua yaitu pengertian citra bitmap. Itu yang kedua ya. Gambar bitmap yaitu representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan raster, pixel, dot, titik, ataupun juga poin koordinat yang tersimpan di memori komputer. Nilai setiap titik diawali oleh 1 bit. Data untuk gambar hitam putih lebih bagian dari berwarna, kerapatan titik-titik tersebut dinamakan resolusi. Nah, jadi di sini gambar bitmap dia lebih berbasis resolusi. Nah, ciri-cirinya nanti kita bahas. Format bitmap dalam Photoshop nanti biasanya disimpan dalam format JPEG dan juga GIF ataupun juga nanti ada PNG, ada TIFF, ada PCX, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh gambar bitmap. Saya Virial, coba dari gambar bitmap ini, apa yang bisa kamu analisis tentang gambar bitmap? Semakin di Zoom gambarnya semakin jadi kotak-kotak, Pak. Oh, di zoom jadi kotak-kotak. Gambarnya pecah, Pak. Iya, salah satu kelemahan gambar bitmap. Bitmap.
Yang lain lagi ada lagi? Resolusi mungkin Pak, resolusinya. Semakin tinggi dia akan semakin tajam ya resolusinya ya. Oke, itu terkait gambar vektor dan gambar bitmap. Nah, ini adalah perbandingan citra vektor dan bitmap tadi. Nah, di sini terkait besar ukuran file. Di gambar vektor, ukuran filenya lebih kecil dibanding gambar bitmap. Sedangkan gambar bitmap dia lebih besar karena dia acuannya adalah resolusi. Teknik penyajian gambar berdasarkan persamaan matematis, sedangkan di bitmap dia berdasarkan pixel. Benar yang tadi dibilang Axel, dia satuannya berbasis resolusi. Ketajaman gambar ketika diperbesar dia akan tetap. Nah, semakin diperbesar gambar akan terlihat kabur. Ini yang tadi dijelaskan oleh Virial. Semakin besar gambarnya dia akan semakin kabur atau kotak-kotak. Ukuran file tidak dipengaruhi besarnya gambar. Nah, ukuran file dipengaruhi gambar. Besarnya ukuran gambar dan resolusi. Jadi kalau di gambar bitmap itu semakin besar resolusinya, ukuran gambarnya atau ukuran filenya kan juga semakin besar. Detail warna. Warnanya di bitmap mampu menampilkan gambar secara detail dan kompleks. Dia lebih ke real image, true color. Nah, jadi warna yang ditampilkan mirip seperti warna yang kita lihat di objek yang sebenarnya. Kelemahan di citra vektor, dia tidak mampu menampilkan gambar secara detail atau kompleks. Jadi warnanya dia hanya kartun ataupun juga warna-warna tone. Nah, merah, biru, nah dia gradasinya kurang. Resolusi dari citra vektor dia lebih bersifat resolusi independen, sedangkan di citra bitmap dia bersifat resolusi dependent. Oke, itu sekilas tentang gambar vektor dan bitmap. Jadi saya hanya mereview sedikit ya, jadi mudah-mudahan kalian udah paham di gambar bitmap dan vektor. Ada yang pengen ditanyakan dulu terkait gambar vektor dan bitmapnya? Sebelum kita lanjut ke project. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Paham ya? Ya, ini udah makanan harian kalian ketika di kelas 10 ini dari awal semester kemarin. Ini masih pada on semua kan ya? Virial. Masih Pak. Masih Pak. Oke, saya cek dulu nih. Mudah-mudahan nggak ada yang menghilang. Saya pengen lihat wajah-wajah dulu. Oke, Erlangga. Erlangga masih ada Erlangga? Masih, Pak. Oke, sip. Hanan, Axel, on cam semua. Virial, Malik, sehat Lik? Sudah, Pak. Oke, Sally, Rafika, Denarul, Cinta. Oke ya. Untuk gambar vektor dan bitmapnya ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada. Aman ya? Aman Pak, aman. Oke. Aman, Pak. Nah, saya pengen bahas tentang praktek kita hari ini nih. Nah, di sini nanti kita akan ngebahas tentang membuat desain produk tweep on. Seperti yang saya jelaskan tadi, tweep on. Apa sih di tweep on itu? Nah, tweep on adalah bingkai foto yang tersedia dalam berbagai macam ukuran dan jenis. Bingkai foto yang dimaksud di sini bukan dalam bentuk hard copy, melainkan vektor. Jadi bentuknya adalah soft copy. Nah, di sini nanti fungsinya tweep on ini sebagai social campaigns. Tadi saya bilang ketika ada suatu event, contohnya di PPDB ataupun juga event di hari besar. Nah, sekarang tuh banyak masyarakat kami siap itu mengikuti kegiatan bla bla bla. Nah, atau kami turut berpartisipasi dalam kegiatan memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu fungsi dari tweep on sebagai social campaigns. Atau kalian nanti punya suatu produk yang bisa kalian promosikan, yang akan kalian perkenalkan di masyarakat, kalian bisa menggunakan tweep on ini sebagai materi untuk mensosialisasikan produk kalian. Promosi adalah tujuan utama dalam memanfaatkannya. Manfaatnya ada begitu banyak. Tweep on bisa memanfaatkan untuk pembuatan banner promosi di sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ini adalah fungsi tweep on untuk bisa dipromosikan di sosial media. Makanya nanti ukurannya yang kita pakai nanti biasanya itu saya bikin dengan menggunakan feed Instagram. Ukuran feed Instagram berapa? Ada yang masih ingat? 1080 pixel, Pak. Oke, betul. Rafika ya. Ukuran feednya 1080 kali 1080. Itu yang akan kita pakai untuk pembuatan
tweep on nanti. Nah, ini contoh-contoh desain tweep on yang lagi banyak orang gunakan. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar tweep on yang nanti yang bisa kalian bikin. Ada tentang geografi championship, ada I'm ready to Raja Wali FTP, ada juga tentang accounting, politeknik. Nah, jadi ini contoh gambar tweep on yang saya ambil random di Google. Jadi nanti kalian bisa membuat karya kalian sendiri, jangan ngedownload. Nah, ini contoh tweep on yang saya bikin terkait project yang kita bikin nanti. Nah, ini adalah contoh tweep on yang saya gunakan dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, Hari Sumpah Pemuda ini kita peringati pada tanggal 28 Oktober. Oke, dari analisis di sini, coba saya pengen minta. Di sini penggunaan gambar bitmap digunakan untuk mengedit foto yang kita pakai. Dan vektornya membuat template-nya. Jadi kalian bisa membuat template-nya dengan menggunakan pengolah gambar berbasis vektor. Sedikit mereview ya untuk gambar vektornya. Kira-kira dibuat dengan menggunakan tools apa aja? Tekstur. Tekstur. Color Pentul bisa tools. Pak, pentul. Pentool. Oke. Tekstur. Rectangle. Ada tekstur. Lain tadi pen. Terus? Teks, Pak. Nah, tadi ada teks, ada pen untuk garis, ada rectangular, ada apa lagi kira-kira? Rectangle, Pak. Rectangle ya, untuk membuat kotak berwarna birunya. Itu ada tools yang dipakai pada saat pembuatan template-nya dengan menggunakan Corel Draw. Untuk editing di bitmap-nya, gambar bitmap-nya, bisa menggunakan apa? Marquee tool. Oke, Marquee tool untuk? Memotongnya, Pak. Oke, memotong ya. Jadi kalian bisa menyeleksi foto mana, bagian mana yang akan kalian masukkan ke dalam tweep on kalian. Nah, kalian bisa melakukan seleksi dengan menggunakan Marquee tools. Nah, toolsnya sederhana. Jadi kalian udah pada paham lah untuk cara-caranya. Karena kita udah melakukan pembelajaran pengolahan gambar berbasis vektor dan juga pengolahan gambar berbasis bitmap. Nah, pada kesempatan kali ini, pada praktek kali ini, kalian membuat atau mengkolaborasikan penggunaan gambar bitmap dan juga gambar vektor. Sehingga kalian membuat suatu produk bernama tweep on. Untuk paparannya, saya sudahi sampai di sini terkait materinya. Selanjutnya kita masuk ke project. Nah, tweep on. Nah, sebagai panduan kalian dalam melaksanakan praktek nanti, nah, ini saya udah ada bahan ajar. Nah, di sini saya udah memberikan materi apa saja atau apa aja sih yang harus kalian kuasai sebelum kalian membuat produk multimedia berbasis vektor dan bitmap tweep on tadi. Pertama, di sini kalian menggunakan aplikasi Corel Draw. Nah, untuk membuat template-nya kalian menggunakan Corel Draw. Nah, di sini saya udah memberikan materi tentang transformasi objek. Nah, terus merubah dimensi objek, caranya. Ini saya hanya mereview aja di dalam materi pembelajaran ini, cara memutar objek. Jadi nanti kalian akan bermain dengan banyak objek. Memiringkan objek, dan lain sebagainya. Merefleksikan objek. Nah, membentuk ulang objek. Nah, ini yang kita kemarin untuk weld, text, simplify, front minus back, back minus front. Membuat objek baru berdasarkan outline gabungan dari kedua buah objek. Atau combine kita bikin. Nah, ini adalah tools-tools yang digunakan untuk membuat template-nya nanti. Nah, ini contoh yang kemarin ya. Masih ingat ya, untuk menggabungkan kita menggunakan weld untuk memotong, menggunakan trim, atau juga bisa menggunakan intersect untuk hasil potongannya, menggunakan simplify, front minus back, back minus front. Ini di tools. Dalam pengolahan gambar bitmap-nya, seperti tadi yang dibilang Shelly ya, Shelly tentang Marquee tools. Nah, untuk menyeleksi. Nah, ini tadi kalian bisa menggunakan Marquee tool untuk menyeleksi. Saya pengen ambil foto mukanya saya aja nih. Middle close up, middle shoot. Nah, dari dada sampai ke kepala. Kalian pengen crop, padahal gambar hasilnya full ya. Nah, kalian bisa menggunakan tools rectangular Marquee tools. Selanjutnya pilih select inverse untuk membalik
seleksi. Nah, kita pilihnya yang kepalanya aja nih, setengah badan. Untuk dijadikan gambar di dalam Twip-on. Ini udah saya jelaskan di sini. Tutorial Twip-onnya juga udah saya tampilkan di sini. Jadi nanti kalau kalian bingung, kalian bisa mengikuti tutorial sederhana. Tapi saya harap sih, ini tutorialnya kan gambarnya sederhana, bisa kalian maksimalin dengan kreasi kalian. Jadi gambarnya lebih keren lagi, tambahin teksnya yang lebih mengajak untuk campaigns ke audiensnya. Oke, itu sekilas tentang bahan ajar. Sampai di sini ada yang pengen ditanyakan dulu nggak terkait materinya? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah paham semua. Nah, Paham, kita Pak. hanya mengulang materinya. Yang produknya itu hasil evaluasi pembelajaran kalian di pertemuan sebelumnya. Corel Draw X7 yang saya pakai. Oke, saya sedikit tutorial mendemonstrasikan cara membuat Twip-on. Nah, Twip-on yang saya pengen bikin tadi contohnya yang ini ya, yang Selamat Hari Sumpah Pemuda aja ya. Nah, yang sederhana saya bikin. Tapi nanti kalian Iya, harus Pak. mengkreasikan lebih baik lagi. Oke, new document. Karena tadi untuk Twip-on ukurannya tadi berapa? Untuk Instagram feed? 1080 kali 1080, Pak. Oke, ya 1080 kali 1080. Oh, ini kecilan. Oke, sip. 1080 kali 1080 pixel. Untuk name-nya bisa kita kasih nama misalnya Twip on Hari Sumpah Pemuda. Jangan lupa, karena nanti kita menguploadnya di Instagram ataupun juga monitor, jadi Premiere Color Mode-nya diganti jadi RGB, karena kita tidak untuk mencetak. Rendering resolution, nah kita pilih yang maksimal aja, 300 dpi. Depth per inch, kalau sudah oke. Kita udah punya ukuran 1080 kali 1080. Kita bisa atur ukurannya 500, separuh di tengah-tengah seperti ini. Oke, warna birunya yang ini. Nah, saya punya garis di sini, saya nggak mau pakai garis, kita hilangkan, kita non. Nah, jadi seperti ini. Oke ya, di sini kalian tinggal atur layoutnya aja ya, yang sesuai biar nggak terlalu over garisnya, ataupun kita kasih warna putih. Sorry, belum diseleksi. Warna putih. Ukurannya, fontnya kita kecilin. Ratanya menjadi rata. Center. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28 Oktober. 28 Oktober 2000. Sorry. 21. Ini nanti kalian bisa variasiin ya. Ini saya kecilin. Nah, sebagai pemanisnya tadi menggunakan line ya. Bisa menggunakan pen tool. Ukurannya bisa kalian besar. Kasih warna putih. Untuk line ganti warna ada di bawah ya, colornya. Oke. Ini satunya agak tipis aja, saya pengen. Saya kasih 5. Untuk logonya bisa kalian cari nanti logonya. Ini saya pengen cari logo sekolah kita. SMK 3 Perguruan Cikini. Nanti bisa kalian download.
Kita hilangin dulu backgroundnya ya. Edit dulu di file. Ini saya crop dulu. Saya save as jadi JPNG biar nggak ada backgroundnya, biar lebih bagus. Saya taruh di desktop aja. Oke. Kita ambil open image. Logo perciknya ya. Nah, udah jadi tinggal kalian atur layoutnya. Quote-nya misalnya saya cari quote-nya di internet. Nah, satu nih, berikan aku 1000 orang tua ancaman cabut Semeru. Satu pemuda saya akan guncangkan dunia. Nah ini contoh. Jadi nanti bisa kalian masukin quote-quote yang lain. Nah ini adalah tweet on yang bisa kalian simpan. Nanti kan digabung menggunakan gambar bitmap. Oke, sampai sini ada yang pengen kalian tanyakan tentang pembuatan tweet on-nya? Nggak ada, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya? Ya, Pak. Cukup ya, udah paham ya? Tinggal project. Nah, selanjutnya di sesi yang berikutnya, sesi praktikum. Jadi saya minta kalian membuat sebuah tweet on. Nah, ini contoh tweet on yang saya buat tentang Hari Sumpah Pemuda. Nah, untuk praktikumnya saya minta kalian coba akses untuk di sini kalian diminta untuk menggunakan CorelDRAW atau Photoshop untuk membuat tweet on, mengkombinasikan. Ukurannya di situ udah dijelaskan. Nah, gambar kerja yang kalian gunakan nanti seperti pelajaran sebelumnya. Oke. Di sini saya lebih fokus membuat desain penggabungan gambar vektor dan bitmap. Produknya yang kita pakai adalah membuat tweet on. Nah, membuat desain penggambar vektor dan bitmap raster. Di sini ada materi singkat dari bahan ajar yang saya rangkum. Nah, ada well trim untuk bikin bentuk shape yang kalian inginkan. Menggunakan Mark with tool. Nah, di sini tadi untuk selection-nya, nanti fotonya digabung. Nah, job-nya, nah ini sudah ada langkah-langkahnya. Kalian diminta untuk membuat sebuah tweet on dengan tema penerimaan peserta didik baru PPDB. Nanti saya minta beberapa siswa presentasi sedikit tentang produk tweet on yang dia bikin. Nah, nanti berikan refleksi produk tweet on yang kalian bikin. Oke, paham sampai di sini terkait lembar kerjanya? Paham, Pak. 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 Oke, on screen semua ya. Nah, jadi untuk prakteknya saya kasih waktu 20 menit dari sekarang untuk melaksanakan praktek pembuatan tweet on dengan menggunakan CorelDRAW dan Photoshop. 20 menit dari sekarang. Gimana proyeknya? Udah aman semua? Lagi dibikin, Pak, lagi dibikin. Rapika, gimana? Ada kesulitan dalam prakteknya? Bikin proyeknya? Rapika lagi serius nih. Imperial, ada masalah? Malik, Cinta? Aman, Pak. Dikit lagi. Sally, aman Sally? Aman, Pak. Oke. Progresnya udah tinggal berapa persen lagi nih? Saya 75% lah, Pak. Saya Oke. 50% lagi lah, Pak. Oke, sip. Berarti masih cukup waktunya nih, nanti tinggal kalian selesaikan proyek-proyeknya. Oke, waktu prakteknya tinggal 5 menit. Ya, jadi mulai disiapkan lagi. Nanti saya minta beberapa siswa, karena kalau semuanya presentasi nggak cukup juga. Saya pengen minta beberapa siswa untuk mempresentasikan. Hanan udah berapa persen lagi, Nan? Tinggal 10% lagi, Pak. Coba saya pengen lihat produknya apa aja yang udah dibikin. Corelnya sama Photoshopnya. Boleh di share screen. Bentar.
Siap. Terima kasih Anan. PPDB itu yang di Corelnya ya. Iya Pak. Wah, menarik nih, gambarnya bulat-bulat. Pakainya apa Nan? Ini apa sih namanya itu? Ellipse. Oh, Ellipse elliptical tool. tool ya, ellipse Ya. tool. Oke. Terus Kota sama text tool. Oke. Sederhana ya, tapi dibikin lebih kompleks. Tadi saya lebih banyak menggunakan rectangle, kotak-kotak. Hanan bikinnya sekarang bentuknya bulat-bulat. Oke. Iya Pak. Tinggal apa lagi yang belum nih Nan? Tinggal foto, masukin foto doang sama apa ya, variasiin lagi. Oke, siap. Lanjutin lagi Nan. Yap. Sama pakai Anan gitu Pak, tinggal masukin foto. Oke. Coba lihat, saya pengen lihat. Share screen sedikit tentang proyeknya nih. Udah sampai di mana? Ini Pak. Wow. Ini bentuknya lebih variatif lagi ya. Dia menggunakan ellipse juga Nan. Nan, sorry. Iya, ellipse Cel. sama pen tool, gabungan pen tool saya lengkungin gitu Pak. Oke, dibikin abstrak ya bentuknya ya. Iya. Oke. Ini Axel lebih variatif lagi nih. Kemarin juga yang bikin cropping dia udah pakai filter ya Axel ya. Iya Oke. Pak. Sekarang udah bentuknya lebih oke lagi. Tadi pakai elliptical dan juga pen tool untuk bikin shape-nya ya yang bulat, yang abstrak. Oke. Tinggal apalagi yang belum? Masukin foto Pak. Oke, sip. Silakan dilanjut dulu, masih ada waktu untuk penyelesaian proyeknya. Yang lain juga ya, jangan lupa diselesaikan proyeknya untuk pelajaran hari ini. Iya, Nanti saya kasih waktu untuk presentasi. Siapa aja yang mau mempresentasikan produknya, nanti akan dapat nilai tambahan dari saya. Oke. Oke, waktu prakteknya sudah habis. Saya pengen masuk ke sesi selanjutnya tentang mempresentasikan project, memaparkan project yang kalian bikin nih. Oke, sebelum saya tunjuk, saya minta satu deh. Siapa yang bersedia untuk memaparkan produknya nih? Saya kasih. Siapa dulu yang mau maparin? Ayo coba. Saya Pak. Oke, Axel. Nah, ini yang tadi nih. Coba silakan Cel, dipaparin Cel. Wih. Ini tadi saya buat di Corel Draw, terus saya pindahin hasil jadinya ke Photoshop untuk masukin foto saya. Oke. Sip, sip. Itu masukin fotonya, diedit lagi nggak? Paling cuma kayak dipotong gitu Pak, pakai mark itu. Pakai apa sih? Pen tool. Sip, sip, sip. Nyesuaiin nama bentuk lingkarannya ya? Iya, Oke. Bentuk aslinya fotonya kotak Pak. kotak. Segi panjang. Ya, sip. Oke. Ada dikasih efek-efek nggak fotonya? Enggak Pak. Standar aja ya? Oh, iya. Fotonya udah bagus. Hai. SMK 3 Perguruan Cikini. Nah, dari pembuatan Tweep On ini, ada yang mengalami kesulitan? Tujuan paling ini dong sih Pak, ngelengkungin sama cocokin warna yang cocok tuh gimana. Nentuin warnanya. Oke. Terima kasih Acel untuk paparan tentang produk Tweep On-nya. Selanjutnya ada lagi yang ingin memaparkan produknya? Erlangga, oke, silakan share screen Erlangga. On progress. Ini tadi Sip. saya bikin Ya. di Corel Draw. Oke, Terus saya save PNG, terus saya pindahin ke Photoshop, masukin fotonya. oke. Mantap. Coba lihat yang di Corelnya. Erlangga lebih mantep nih ya, banyak variasinya nih. Nah, lebih keren produknya. Terus yang dipakai, pakai apa aja nih enggak?
Cuma pakai ini nih. Ini. Point rectangle. Nah, Terus? terus sama ini. Oh, Ellipse. ellipse ya. Nah, Buat bikin yang pakai ini juga sih Pak, apa? Yang kotaknya nih namanya apa? polygonal Ah, ah. tuh. Nih. Oke. Oh, jadi lebih menarik ya. Nah, ya tadi mungkin saya ngasih materinya hanya menggunakan rectangle, tapi kalian bisa memvariasikan berbagai macam tools-tools yang lain sehingga menjadi sebuah produk flip on yang lebih menarik. Nah, oke, karena waktunya juga kita sudah tidak banyak, jadi untuk yang presentasi saya stop di sini dulu. Jangan yang lainnya nanti ada tugasnya yang mandiri silakan diupload ke Google Classroom ya seperti biasa. Nah, jangan berkecil hati. Jadi nanti LKPD ini kalian kerjakan di rumah, tambahkan lagi. Nanti yang hasil produk yang kalian bikin di flip on. Jadi nanti saya minta kalian kirim melalui grup WA ya, gambar-gambar yang kalian bikin hari ini. Nah, nanti saya masukkan ke Google Drive. Jadi kalian pilih salah satu karya teman kalian, bukan karya kalian sendiri, untuk kalian refleksi. Kira-kira apa yang dipakai toolsnya, kira-kira apa yang dipakai kelebihannya, apa peraduan warnanya udah sesuai atau belum, dan lain sebagainya. Kalian kritisi gambar teman kalian. Jadi nanti kalian tuangkan dalam soal LKPD yang ketiga. Setelah selesai, kalian bisa mengupload tugasnya di Google Classroom. Nah. Oke, paham ya untuk penugasan LKPD yang materi hari ini? Paham. Paham ya? Paham, Saya Pak. tunggu LKPD-nya nanti sore. Jangan lewat. Oke. Oke. Next. Selanjutnya. Saya mau melakukan evaluasi sedikit. Nah, ini ada kuis seperti di pertemuan sebelumnya terkait materi kita hari ini. Ada 10 soal bisa kalian isi. Saya pengen lihat kemampuan kalian dalam memahami materi. Oke, saya minta siapkan dulu handphone kalian. Oke, kita start ya kuisnya ya. Silakan kalian mulai untuk kuisnya. Saya mulai dari sekarang. Start. Oke, Dainarul memimpin nih. Poinnya 3.600. Axel nyalip lagi 4.500. Oke, udah semua ya. Komplit. 77% dari siswa saya sudah memahami materinya. Menyerah. Peringkat satunya Axel lagi yang memimpin. Oke, mantap. Peringkat 1 Axel, peringkat 2 Dainarul, peringkat 3 Shelly. Nah, ini peringkat 3 peringkat teratas. Saya akan tambahkan nilainya sebagai bentuk apresiasi saya kepada Axel, Dainarul, dan Shelly. Oke. Kita sudah melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, oke ya, di sesi terakhir pembelajaran kita, saya pengen minta kesimpulannya dari siswa-siswi saya nih. Saya minta coba, Virial, gimana Virial dari praktek tadi? Kesimpulannya menurut kamu bikin flip on? Gampang-gampang susah sih Pak. Soalnya saya nggak terlalu bisa desain Pak. Oke. Tapi materi yang saya berikan bahan ajar cukup membantu nggak dalam pembuatan tadi praktek? Oh, membantu Pak. Saat membantu. Oke, sip ya. Mudah-mudahan dari materi yang saya berikan kali ini kalian dapat mengaplikasikannya dalam membuat sebuah produk-produk yang lainnya. Sekarang tweet on, besok mungkin bisa poster, bisa banner, dan lain sebagainya. Terakhir, simpulan dari Axel. Nih, juara bertahan nih. Beberapa pertemuan terakhir, Axel peringkat 1 mulu. Gimana simpulannya tentang pembelajaran tweet on, membuat tweet on? Mungkin jadi lebih tahu untuk membuat ellipse yang
abstrak gitu, Pak. Terus memotong foto, menyatukan warna. Jadi udah paham semuanya ya materi-materinya ya. Tinggal divariasiin lagi dengan berbagai macam fitur efek-efek yang disediakan dalam Photoshop dan juga Corel Draw. Dan next pembelajaran selanjutnya, karena ini materi kita terakhir, kita ketemu dalam ujian akhir pembelajaran kita nanti. Saya ingin mengadakan ujian praktek akhir semester untuk di pertemuan selanjutnya. Nanti produknya udah bukan Twip-on lagi, yang lainnya. Oke, baik. Di sesi terakhir, saya pengen minta Erlangga untuk memimpin doa, karena materi kita sudah selesai sampai di sini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa. Membaca doa, mulai. Amin. Selesai memberi salam. Salam, Salam, Pak. Salam semuanya. Terima Salam. kasih Iya, untuk Pak. pembelajaran kali ini. Ya, Untuk Pak. yang Sama-sama, boleh Pak. meninggalkan room. Iya, Pak. Oke. Oke, Pak.